Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 2 kelas C untuk pertemuan pengajaran menyimak minggu ini, yaitu pertemuan ketiga, tidak bisa saya laksanakan secara langsung karena kemarin saya sedang mengurusi program Permata Merdeka, pertukaran mahasiswa yang ada di Untidar dan juga ada di Universitas Brawijaya. Selain itu juga ada program pertukaran mahasiswa secara umum ya, se-Indonesia yang diikuti oleh mahasiswa semester 4 dan 6. Oleh karena itu, pertemuan hari ini sudah saya rekam dan nanti akan saya unggah di YouTube supaya kalian bisa menyimak. Pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang strategi pengajaran menyimak. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang kualifikasi guru menyimak, ya jadi sebagai seorang guru menyimak, setidaknya kita memiliki kualifikasi yang baik, yaitu bisa mendengarkan simakan dengan bahasa yang cepat dan juga memahami isinya, lalu juga bisa membuat bahan simakan yang menarik perhatian. Yang kemarin sudah dijelaskan ciri-ciri bahan simakan yang menarik perhatian itu seperti apa. Sekarang bagaimana cara kita mengajarkan bahan simakan yang menarik itu? Nah, strategi pembelajaran menyimak itu bagaimana? Nah, berikut ini akan saya berikan beberapa strategi, contoh-contoh strategi pembelajaran menyimak. Tetapi sebagai seorang guru nanti ketika kamu mengajarkan menyimak di kelas boleh menggunakan strategi yang lainnya. Ini adalah contoh-contoh saja ya yang bisa kamu lakukan untuk memodifikasi pembelajaran menyimak di kelas. Mengapa harus menggunakan strategi untuk mengajar? Nah, ini pertama yang saya mau tanyakan kepada teman-teman semuanya. Mengapa mengajar itu kok butuh strategi? Nah, pengajar menyimak yang kedua ini adalah menyimak untuk pengajaran, yaitu kita membuat siswa terampil untuk mengajarkan menyimak. Oleh karena itu, tidak hanya siswa itu, tidak hanya kalian itu akan membuat materi-materi untuk menyimak, ya bahan-bahan ajar menyimak, tidak hanya itu saja, tetapi juga perlu memiliki strategi ketika mengajar menyimak. Ya, mengapa kok perlu strategi? Nah, mengapa kok mengajar itu perlu strategi? Nah, ini ya kita jelaskan dulu ya kondisi pembelajaran bahasa Indonesia belakangan ini tuh seperti apa. Nah, ternyata pembelajaran bahasa di sekolah itu tidak membawa siswa ke arah pencapaian kemahiran berbahasa. Nah, ini sesuai dengan penelitian dalam jurnal ya. Dalam jurnal pembelajaran menyimak itu disebutkan bahwa keadaan pembelajaran bahasa Indonesia ini belum mencapai ke arah kemahiran berbahasa. Padahal tujuan guru bahasa Indonesia itu untuk membuat siswa terampil berbahasa Indonesia. Guru lebih banyak memberikan bekal berupa teori dan pengetahuan daripada keterampilan berbahasa lisan maupun tulis. Nah, meskipun saat ini ya mungkin tidak semua guru begitu, tapi berdasarkan penelitian ada beberapa guru yang lebih banyak memberikan teori dan pengetahuan berbahasa daripada keterampilan berbahasa baik lisan maupun tulisan. Oleh karena itu perlu, nah ini ya tahun 2007 ya data ujian nasional, jadi sudah cukup lama ini data yang dipakai. Ada siswa yang gagal pada mata pelajaran bahasa Indonesia dari beberapa kali pelaksanaan UN, justru nilai bahasa yang paling rendah secara nasional. Nah, itu tahun 2007. Nah, semoga di tahun-tahun ini sudah ada lagi yang seperti itu ya. Tapi itu pernah terjadi ya, pernah terjadi di tahun 2007 nilai bahasa Indonesia itu ada yang tidak lulus. Nah, apa sebetulnya yang terjadi dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di Indonesia, khususnya pengajaran menyimak? Oh, ternyata pembelajaran bahasa Indonesia di tahun 2007 yang tidak berhasil ini ya, mungkin tidak semua kasus ya, yang waktu itu tidak berhasil, itu penyebabnya adalah siswa lebih banyak diberi teori bahasa daripada diajak untuk terampil berbahasa. Nah,
Mengajarkan teori berbahasa ini adalah tugas seorang ahli bahasa. Ketika Anda berperan sebagai seorang guru bahasa Indonesia, bukan seorang ahli bahasa, maka tujuannya adalah membuat siswa terampil berbahasa. Jadi lebih baik siswa itu diarahkan untuk selalu terampil ya, untuk selalu mempraktikkan bahasa Indonesia daripada mengajari teori ya. Teori boleh diajarkan, tetapi praktik berbahasa itu yang paling penting. Nah, ini alasannya. Mengapa kok praktik berbahasa itu belum maksimal? Karena siswa menyepelekan ya, karena bahasa Indonesia itu kan sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan Anda kuliah bahasa Indonesia, wah bahasa Indonesia ada yang memandang rendah misalkan. Wah, bahasa Indonesia itu kan sudah dipelajari sehari-hari ya. Mengapa saya harus belajar bahasa Indonesia? Nah, seperti itu terkadang pemikirannya. Padahal itu pemikiran yang kurang tepat ya. Meskipun sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bekal kemampuan berbahasa Indonesia itu sangat diperlukan karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Ya, jadi pasti dibutuhkan semua orang. Oleh karena itu, kalau kamu menjadi guru bahasa Indonesia atau ahli bahasa Indonesia, maka itu pasti akan berguna bagi hidupmu ya, karena kamu tinggal di Indonesia ya. Misalkan ada yang menyesal sekarang ya di antara Anda, kenapa saya kuliah di bahasa Indonesia ya? Kenapa saya tidak kuliah di IPA atau kuliah di apa ya, fisika, kimia gitu ya, peternakan atau mungkin mengapa saya kuliah di bahasa Indonesia? Mungkin Anda menyesal tidak seperti teman-teman yang ada di teknik. Nah, jangan menyesal dulu teman-teman ya. Karena bahasa Indonesia itu pasti di banyak yang membutuhkan ya guru bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mulai dari jenjang SD, SMP maupun SMA itu pasti ada mata kuliah ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang diujiankan ya. Jadi keterampilan berbahasa itu tetap dianggap penting dan jamnya itu banyak. Kalau kamu nanti menjadi seorang dosen ya, jika kamu tidak bisa mengajar di prodi BBSI, maka semua kampus itu pasti ada dosen bahasa Indonesia ya, karena semua prodi ya, program studi di Indonesia itu ada kuliah bahasa Indonesia 2 SKS ya. Kuliah wajib nasional ya, mata kuliah wajib nasional. Jadi pasti ada dosen bahasa Indonesia ya. Jadi kamu tidak usah khawatir. Nah, itu kalau kamu kedudukannya sekarang sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia yang khawatir akan pekerjaan. Nah, kalau sebagai siswa juga begitu ya, tidak boleh menyepelekan karena pasti akan dibutuhkan keterampilan berbahasa itu. Nah, karena sudah menyepelekan, maka minatnya untuk belajar bahasa Indonesia itu rendah. Ya, rendah karena merasa tidak penting. Orientasi bahasa Indonesia itu bukan tata bahasa, tapi untuk berkomunikasi yang baik dan benar. Nah, para guru kurang mempunyai kreativitas dalam menciptakan metode pembelajaran yang dapat menyenangkan siswa. Ya, sedangkan ada pepatah ya, guru yang hebat itu tidak hanya mengajar, tapi mampu membangkitkan kecintaan siswa terhadap bahasa Indonesia. Maka dari itu perlu ada strategi mengajar, kreativitas dalam mengajar berbahasa Indonesia, khususnya dalam menyampaikan materi tentang pengajaran menyimak ini harus mampu mengemas pembelajaran menyimak ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan atau memadukan dengan keterampilan berbahasa lain yang lebih menyenangkan. Nah, kalau kita hanya meminta siswa untuk mendengarkan rekaman, dikasih soal seperti itu, terus ketika memasuki keterampilan menyimak kan itu tidak akan membuat siswa bosan ya. Maka dari itu kita bisa menyisipkan menyimak ini melalui beberapa aktivitas ya. Jadi tidak harus seperti itu, tapi ada aktivitas-aktivitas lainnya. Dalam kurikulum 2004 disarankan agar guru mengubah cara mengajar. Salah satu perubahan itu perlu adanya strategi yang berbagai macam ya, yang berimplikasi pada beragamnya pengalaman belajar yang diperoleh siswa. Jadi siswa nanti akan memperoleh pengalaman belajar kalau kita bisa mengajar dengan berbagai strategi yang berbeda. Jadi strateginya itu berbeda-beda, tidak boleh mendengarkan rekaman lalu memberikan soal seperti itu terus, nanti siswa tidak punya banyak pengalaman ya. Nah, dengan demikian pembelajaran yang betul itu justru active learning ya, siswanya yang aktif ya. Jadi tidak membuat siswa diam mendengarkan, tapi ada aktivitas lainnya ya. Tentunya itu didukung oleh keterampilan berbahasa yang lainnya. Nah, seorang ahli bahasa ya, dalam hal seorang ahli pembelajaran bahasa ya, strategi pembelajaran mendengarkan yang disarankan oleh Ross ya tahun 91 adalah
melibatkan kegiatan-kegiatan dalam ruangan lingkup keterampilan berbicara dan menulis. Nah, jadi kalau tidak mau pembelajaran menyimak itu monoton, maka harus digabungkan ya pembelajaran menyimak itu dengan keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Nah, 8 proses kegiatan menyimak ya, memproses tanda-tanda. Nah, kalau kegiatan menyimak itu apa saja toh yang harus ada. Nah, supaya nanti kegiatan lainnya yang menggantikan atau variasi kegiatan menyimak itu harus memenuhi 8 proses kegiatan menyimak ini harus masuk di strategi itu. Nah, apa saja yang harus masuk dalam strategi itu ya? Yang pertama memproses tanda-tanda bahwa menyimak itu pasti memproses informasi yang masuk ya, menentukan tipe ya peristiwa yang dibicarakan. Nah, ini yang dibicarakan tuh apa? Apakah pemberitahuan, pengumuman dan sebagainya. Mencari maksud dan tujuan pembicaraan. Ada orang yang berbicara, ya baik itu rekaman maupun langsung, dan yang mendengarkan itu atau yang menyimak itu mengerti ya, mengerti maksud dan tujuan pembicaraan tersebut. Merecall latar belakang informasi ya. Jadi mencoba mengaitkan apa yang dia dengar itu dengan informasi yang sudah dia miliki sebelumnya. Ya, dengan background knowledge atau informasi sebelumnya yang sudah dia peroleh. Mampu tidak dia mengaitkan informasi yang sudah dia peroleh dengan informasi baru yang dia dapatkan. Mencari arti literal ya, jadi mengerti setiap kata per kata yang diucapkan oleh mitra tutur ya atau orang yang mengajak berbicara. Menentukan maksud dari pembicara ya, jadi dia mengerti maksud pembicara itu apa. Misalkan wawancara, ini saya contohkan satu kegiatan wawancara ya, wawancara. Jadi dia mengerti, oh yang dimaksud pewawancara itu apa, jadi arah pembicaraannya itu kemana, tujuan pembicaraannya itu apa. Misalkan kamu menonton Mata Najwa ya, ketika mendengarkan pertanyaan dari Nana ya, nah Najwa Shihab itu dan juga jawaban dari narasumber ya, keduanya harus memiliki maksud ya. Oh, maksud arah pembicaraannya Najwa Shihab itu ini ya. Kalau jawabannya ini berarti diarahkan ke mana ya? Mestinya kan antara Najwa Shihab dengan narasumber itu kan kadang-kadang punya maksud sendiri ya. Najwa mungkin mengatakan itu maksudnya itu untuk menggiring ke kasus korupsi yang terjadi di partai narasumber ini. Tapi narasumber itu menjawab pertanyaannya menggiringnya bahwa itu tidak hanya terjadi di partai dia, tapi di partai lainnya kan begitu. Masing-masing ingin mencari celah untuk bisa menggali yang lebih dalam. Nah, itu kan jadi harus sama-sama mengerti maksud pembicara. Mempertimbangkan informasi yang didengar akan disimpan dalam memori atau ditunda. Jadi dipertimbangkan ya, informasi ini kira-kira akan saya simpan terus atau ditunda. Nah, ini berdasarkan penggunaan ya, berdasarkan ini ya, kepentingan informasi. Dulu ketika menyimak yang semester 1 itu ada yang namanya motivasi-motivasi ketika mendengarkan ya, ada juga menyimak itu berdasarkan tujuannya ya. Kalau tujuannya memang berguna saat ini ya maka itu informasinya harus disimpan. Tapi kalau tidak berguna untuk saat ini biasanya informasinya akan ditunda, memorinya akan ditunda. Menghapus pesan-pesan yang telah dia terima. Jadi otak manusia itu kan kapasitasnya juga terbatas. Maka informasi-informasi yang sudah tidak dibutuhkan ya biasanya akan dilupakan ya. Kalau sudah merasa tidak dibutuhkan maka dengan sendirinya akan lupa. Ya karena ada informasi-informasi baru yang didengar. Ya, yang dianggap penting sehingga harus disimpan. Nah, ini strateginya ya, strategi mengevaluasi dulu melalui rekaman seperti yang semester 1 kemarin sering dilakukan ya, ada rekaman ya. Lalu dari rekaman itu ada soal ya. Siapa tokoh yang berbicara tadi, apa yang dibicarakan, kapan rekaman itu dilakukan dan lain sebagainya. Tes dalam bentuk tanya jawab atau wawancara. Nah, tes dalam bentuk tanya jawab atau wawancara. Jadi tidak hanya rekaman saja, tetapi meminta siswa untuk melakukan wawancara. Ya, dari wawancara ini maka 2 keterampilan yang diperoleh, keterampilan berbicara dan juga keterampilan mendengarkan. Ya, kalau dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, ya, maka dia bisa mendengarkan ya, berarti kemampuan menyimaknya itu baik ya, proses menyimak dalam dirinya itu baik. Ya, kalau dia bisa mengutarakan ya yang ingin dia katakan, berarti kemampuan berbicaranya itu bagus ya. Nah, tes rekaman biasanya digunakan untuk bahasa asing. Nah, biasanya kalau bahasa asing itu kan hanya searah di tes rekaman. Tapi kalau bahasa Indonesia itu sebetulnya nggak perlu rekaman ya, karena bisa melalui tanya jawab dan wawancara. Ya, jadi
menjawab isi monolog, menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan drama yang ditonton, dan bentuk tes lainnya. Nah, jadi bisa tesnya itu melalui wawancara, tanya jawab, kan sekalian untuk keterampilan berbahasa lainnya. Karena di dalam mengajarkan bahasa itu kan tidak hanya per keterampilan kan, tapi pasti akan berhubungan antara keterampilan satu dengan keterampilan yang lainnya. Nah, berikutnya adalah strategi pembelajaran menyimak dari pola umum kegiatan belajar mengajar. Pemberian informasi tertentu, ya, strategi pembelajaran menyimak. Ya, pertama, pemberian informasi, interaksi, peserta didik bekerja sendiri dengan kegiatan tertentu. Misalkan menyimak rekaman sendiri dan mengidentifikasi keterampilan yang diprogramkan. Ya, jadi kegiatan menyimak ya, pola kegiatan menyimak ya, pola belajar mengajar kegiatan menyimak itu bisa memberikan informasi, yang memberikan informasi tertentu misalkan dengan rekaman tadi, bisa juga dengan interaksi melalui tanya jawab wawancara, atau mungkin peserta didik diminta untuk membuat rekaman ya, jadi dia membuat unjuk kerja membuat rekaman. Nah, maka kalau yang nomor 3 ini, selain dia juga bisa menyimak, artinya menggali kreativitas lainnya untuk unjuk kerja, menunjukkan contoh bahan rekaman. Jadi kalau dia bisa membuat rekaman kan mesti tahu isinya kan. Nah, ini yang lebih tinggi lagi ke unjuk kerja, menciptakan ya suatu rekaman. Nah, ini ada beberapa strategi selain tanya jawab dan wawancara, ada demonstrasi ya. Dalam kegiatan ini, siswa melihat sebuah demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Nah, dalam proses pembelajaran, ya misalkan ada demonstrasi membuat proses telur dadar. Nah, ini kalau di SMP misalkan ya, kan biasanya ada petunjuk penggunaan, ya ada petunjuk pembuatan benda atau juga petunjuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kalau petunjuk melakukan suatu kegiatan itu biasanya semuanya itu dilaksanakan dengan runtut. Nah, dengan runtut. Jadi nanti siswa bisa mengidentifikasi, oh langkah-langkahnya itu apa saja untuk membuat mie instan atau langkah-langkahnya apa saja untuk membuat telur dadar. Nah, langkah 1, 2, 3 itu bisa dijelaskan. Nah, ya, diurutkan ya dari yang dia dengar itu ya, kayak lebih modifikasi daripada sekadar rekamannya itu bentuknya apa. Lalu setelah itu siswa mempraktekkan jadi nggak cuma mendengarkan tapi dia juga physical respon ya, menggunakan respon fisik ya daripada respon verbal. Nah, dia juga langsung mempraktekkan ya, atau mungkin membuat ini ya, kalau di SMA itu biasanya membuat ketupat atau membuat burung itu loh. Nah, jadi dia dilihatkan dulu ya, yang ada suaranya, cara-cara 1, lipat kertas menjadi segi 4, 2. Nah, lalu mereka diberi kertas lipat setelah itu. Jadi disuruh untuk praktek. Siapa yang lebih paling ingat dari yang tadi dikatakan itu dan siapa yang paling sudah lupa. Nah, itu kan menarik nanti siapa yang sudah jadinya seperti apa. Jadi menarik kegiatannya, tidak hanya mendengarkan, lalu mendengarkan, lalu menjawab pertanyaan. Nah, yang kedua cerita pribadi ya. Dalam hal ini siswa mendengarkan cerita personal. Nah, cerita personal guru ya bukan cerita masalah pribadi tentunya ya. Selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada guru tentang cerita yang didengar. Nah, jadi cerita ya, mungkin salah satu siswa diminta untuk bercerita ya. Salah satu dari siswa diminta untuk bercerita ya, siswa bercerita lalu teman yang lainnya mendengarkan. Nah, setelah itu memberikan pertanyaan dari cerita temannya itu. Ceritanya tentang apa? Cerita misalkan di sini ada cerita pribadi, tapi tidak perlu cerita pribadi ya. Misalkan cerita yang berhubungan dengan teks yang sedang dipelajari dan siswa yang lainnya memberikan pertanyaan tentang hal itu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan perhatian siswa dan interaksi dengan guru ya. Jadi ini nanti ada interaksi dengan siswa dan guru ketika menjawab pertanyaan itu. Nah, kegiatan ini dilanjutkan dengan merangkum cerita lalu siswa menyampaikan hasil rangkumannya secara lisan ya. Jadi dilanjutkan dengan membuat rangkuman. Nah, setelah guru membacakan cerita atau menayangkan cerita, nanti siswa diminta untuk membuat rangkuman. Nah, lalu rangkuman itu dilaporkan dengan bahasa lisan. Nah, itu malah keterampilan mendengarkan dan juga keterampilan berbicara serta keterampilan menulis. Jadi semua keterampilan itu ada dalam sekali pembelajaran. Strategi wawancara. Nah, itu yang sudah saya contohkan tadi ya.
siswa melakukan kegiatan wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Nah, jadi siswa disuruh untuk membuat daftar pertanyaan dulu sebelum melakukan wawancara. Nah, setelah itu guru mengecek daftar pertanyaan tersebut, ya, apakah ini sudah sesuai atau tidak untuk ditanyakan. Nah, setelah itu praktek berwawancara. Nah, ketika berwawancara itu tentunya ada tanya jawab antara penanya dan narasumber, ya. Nah, lalu ketika Anda bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara, ya, atau orang yang bertanya, berarti kan kemampuan mendengarnya itu baik, ya. Nah, lalu siswa bergantian, ya, selalu bergantian yang tadinya sebagai narasumber, gantian yang mewawancarai, ya. Nah, yang narasumbernya juga begitu, ya, keterampilan mendengarkannya itu bisa dilihat dari keterampilan dia menjawab pertanyaan. Jadi langsung dua, ada keterampilan berbicara dan keterampilan mendengarkan, seperti yang dikatakan Ros tadi, ya. Keterampilan mendengarkan itu tidak bisa dinilai hanya mendengarkan saja, ya, itu tidak variatif, ya, tapi harus digabungkan dengan keterampilan yang lainnya. Nah, bertelepon. Nah, ini bertelepon itu juga bisa, ya, tapi ini memerlukan peralatan dan untuk kelas rendah biasanya, misalkan SMP kelas 7 atau mungkin kelas 8 itu masih, ya, tapi kalau SMA bertelepon itu kelihatannya kurang tepat, ya. Nah, dalam kegiatan ini siswa saling mendengarkan dan menjawab telepon, ya. Jadi mendengarkan telepon itu kan menyimak, ya, apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan, lalu menanggapi, ya, membuat telepon-teleponan itu, ya, dari kaleng itu, ya, atau mungkin merekam, ya, merekam aktivitas bertelepon dengan temannya. Kalau sekarang kan bisa toh merekam aktivitas dengan WhatsApp grup itu, ya. Bagan cerita. Nah, siswa juga bisa melaksanakan proses menyimak dari bagan cerita, ya. Jadi siswa mendengarkan sebuah cerita yang ada dari bagan, ya. Jadi ada bagan cerita, lalu ada guru yang bercerita atau siswa lainnya yang bercerita. Nah, sambil mendengarkan cerita, siswa mengisi, ya. Jadi siswa diberi bagan-bagan. Nah, diberi bagan kosongan, misalkan silsilah tokoh-tokoh yang diceritakan itu. Nah, nanti sambil mendengarkan siswa akan mengisi bagan itu. Oh, ternyata Werkudara itu berarti anaknya siapa? Kamu mendengarkan cerita wayang misalkan. Nah, jadi nanti dari cerita wayang itu bisa kita isi, ya, di bagan itu. Oh, yang pertama itu Pandu, itu bapaknya, punya anak namanya Werkudara, punya anak namanya Werkudara, Bima, lalu ada Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah, itu kan nanti ada bagannya. Jadi sambil mendengarkan dia memasukkan tokoh-tokoh cerita itu dalam bagan. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi variasinya itu banyak, ya. Nah, setelah itu gantian siswa untuk bercerita dari bagan yang sudah dia buat itu, sehingga melatih daya ingat bercerita dan juga melatih siswa mengorganisasi cerita. Kan yang ada di cerita itu tentunya kemana-mana, ya, tidak bisa diurutkan dalam bagan. Nah, maka ketika dia mampu membuat bagan itu berarti dia mengerti alur cerita. Nah, survei kelompok berikutnya. Nah, survei kelompok, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk melakukan survei, kemudian melaporkannya ke seluruh anggota kelas. Nah, ini seperti diskusi, ya. Nah, misalkan ada beberapa hal yang bisa disurvei dari teman-temannya, cita-cita, misalkan pengalaman, jadi disurvei, ya, dari satu kelas 40 anak ini, ya, temanmu itu cita-citanya apa saja, ditanya satu persatu. Nah, lalu setelah itu ada wawancara, ya, itu hampir seperti wawancara, tapi ini lebih ke menggali informasi yang tidak timbal balik, ya. Jadi dia menjawab pertanyaan, itu yang dinilai menyimak itu kemampuan menjawab pertanyaan itu yang sesuai dengan survei yang diinginkan atau tidak. Nah, hari ini juga mengembangkan kemampuan berinteraksi, ya, berinteraksi di kelas. Pidato singkat. Nah, pidato singkat itu sebetulnya hampir sama dengan bercerita. Ya saja kalau bercerita itu narasi, kalau pidato itu biasanya tidak berupa cerita, ya, tapi narasinya itu faktual. Nah, siswa memberikan berita kepada temannya, yang kemudian temannya itu mencatat isi pidato. Jadi mendengarkan isi pidato dan mencatatnya. Lalu memberikan pertanyaan, ya, setelah pidatonya selesai itu dia bertanya. Nah, hal ini bertujuan mendorong siswa melakukan konfirmasi dan klarifikasi, ya. Jadi dia pertanyaannya itu pertanyaan yang meminta konfirmasi dan klarifikasi, ya. Jadi mungkin sudah dikatakan oleh teman ketika berpidato tapi diyakinkan lagi.
ya melalui pidato singkat. Bukan menanyakan hal baru, tetapi mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. Ini juga bisa ya, ini juga bisa dilakukan. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, ada 7 strategi itu ya. Lainnya nanti adalah strategi mengungkapkan kembali. Ya. Berikutnya adalah strategi mengungkapkan kembali ya, strategi menilai. Nah, ini 7 ya, strategi mengajarnya itu ada 7. Nah, dengan segala variasi-variasinya, jadi tidak monoton. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengajarkan menyimak itu apa ya? Apakah harus rekaman? Ternyata tidak ya, ada 7 pilihan dan kamu pun juga boleh mengembangkan atau boleh melakukan hal baru lagi di luar yang 7 ini ya. Jadi boleh membuat modifikasi lagi selain yang 7 ini. Nah, berikutnya strategi penilaian ya. Tadi kalau strategi mengajar, sekarang strategi menilai. Mestinya strategi mengajar tadi berkaitan juga dengan strategi menilai, karena dalam proses mengajar kan pasti ada penilaian ya, meminta siswa untuk berpidato, mestinya juga ketika berpidato itu dan menjawab pertama klarifikasi ya, itu juga dinilai oleh guru. Nah, tetapi di sini ada penilaian lainnya yang itu rekamannya tidak berupa strategi yang sudah dijabarkan tadi ya, jadi rekaman murni ya. Rekaman murni, cara menilainya bagaimana. Ya, strategi benar salah. Nah, ini sudah pernah dipraktekkan ketika semester 1 ya. Ada rekaman, kemudian membuat soal benar salah berkaitan dengan isi rekaman. Nah, ini langkah-langkahnya saya pikir sudah bisa. Strategi 2 menjawab pertanyaan. Jadi tidak berupa benar salah tapi menjawab pertanyaan secara umum ya. Langkah-langkahnya juga bisa sudah pernah dipraktekkan. Mengungkapkan kembali, kalau mengungkapkan kembali itu di atas menjawab pertanyaan ya. Kalau mengungkapkan kembali itu berarti mengulang apa yang sudah dikatakan ya, seperti bercerita, bertelepon, lalu tadi berpidato ya, itu kan mengungkapkan kembali ya. Jadi dia mendengarkan lalu diproduksi lagi atau diungkapkan kembali. Langkah-langkahnya juga sudah disampaikan tadi. Itu teman-teman untuk materi hari ini ya, materi yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga ini tentang strategi pengajaran menyimak. Di dalamnya ada 2 hal yang dibahas, strategi pengajaran dan strategi penilaian menyimak. Untuk minggu depan mungkin kita akan praktik ya, tapi sebagai pengantar praktik minggu depan nanti akan saya beri pengantar dulu. Untuk minggu ini itu yang bisa saya sampaikan tentang strategi pengajaran menyimak. Nah, video ini akan saya bagikan di YouTube. Dan pasti kalian bisa mendengarkannya melalui link YouTube ya, yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Terima kasih perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.